Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taris Ekita dengan nomor induk mahasiswa 126 1032 12200. Saya di sini akan menjelaskan mengenai gugatan atau permohonan sebagai bentuk untuk memenuhi tugas UTS Hukum Acara Peradilan Agama. Jadi, gugatan sendiri adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara kedua belah pihak. Sedangkan permohonan itu adalah kebalikan dari gugatan, yang merupakan suatu perkara yang tidak ada pihak lain yang bersengketa. Adapun dalam gugatan atau permohonan itu mempunyai hak prive. Hak prive diberikan kepada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan untuk tidak memberikan keterangan atau bukti yang dapat merugikan dirinya sendiri atau keluarganya. Hak prive diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun pihak-pihak yang berada di peradilan agama yaitu ada penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya di pengadilan perdata, sedangkan tergugat adalah orang yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan. Adapun pemohon dan termohon. Pemohon adalah seorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan tentang suatu hak bagi dirinya tentang situasi hukum tertentu, sedangkan termohon adalah pihak yang dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangan dan untuk kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya itu ada kuasa khusus, yang merupakan pemberian kuasa untuk dan atas namanya yang menyelenggarakan suatu urusan yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang terakhir ada penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan profesi yang memberikan bantuan dan atau nasihat hukum. Biasanya disebut dengan lawyer atau pengacara. Adapun isi dari gugatan atau permohonan itu, yang pertama ada identitas para pihak, identitas penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Yang kedua ada posita, itu fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Yang ketiga ada petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat atau tergugat agar dikabulkan oleh hakim. Adapun bentuk gugatan itu ada dua. Yang pertama ada gugatan tertulis. Itu biasanya berupa gugatan atau berupa surat gugatan atau permohonan. Yang kedua ada gugatan lisan, biasanya untuk orang yang buta huruf. Dalam surat gugatan hendaknya harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ada syarat formil yang berupa ada tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan. Yang kedua ada tanda tangan. Terus untuk memenuhi syarat material, yang pertama ada identitas para pihak meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, alamat terakhir. Dan yang terakhir ada posita, itu fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir rekonvensi atau gugatan balik. Dalam pasal 132A huruf A didefinisikan rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Sekian penjelasan materi gugatan atau permohonan dari saya.